Shalom jemaat Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita bawa segenap hidup kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Kiralabaya syata kiralabaya shikaralabaya shikaralabaya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus.
setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan semua yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya dapat menjadi berkat bagi setiap kami, dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk terima lawatan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik, amin. Tiada berkesudahan kasih Allah kepada setiap kita. Tiada berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan
hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Oh, oh, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, yeah, yeah. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Oh, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, yeah, yeah. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian ini berkata bahwa Dia Bapa yang terlebih mengenal setiap hati kita. Dia yang tahu cerita hidup kita. Tapi Dia mau terima kita dan memilih kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Terima kasih Yesus. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh sangat mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, kasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
Bapa, inilah kerinduan kami lewat pujian. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau sampai akhir kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus akan menolong kami, Roh Kudus akan membantu kehidupan kami, supaya apa yang kami naikkan kepadamu betul-betul bisa kami hidupi dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Kau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami terus ada dalam terang firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini, dan biarkan kami mendengarkan isi hati-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Jadi sekarang jika kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya bumi. Ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, dari ayat-ayat ini mari kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan rindu kita memegang perjanjian dengan Tuhan. Karena ketika kita orang-orang yang memegang perjanjian dengan Tuhan, kita dikatakan saudara bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang akan menjadi kesayangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa isi perjanjian itu? Ayat-ayat ini berkata, kita akan menjadi kerajaan imam. Nah, kalau kita melihat ya saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ulang lagi ya. Tuhan punya rencana, punya tujuan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi imam-imamnya. Imam-imam itu apa? Imam-imam adalah orang yang senantiasa mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa imam-imam ini mempersembahkan korban yang terbaik? Karena dia tahu Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar daripada apapun. Jadi penyembahan itu bukan hanya berbicara mengenai sebuah pujian. Penyembahan berbicara sebuah kehidupan yang meninggikan Tuhan atau menaruh Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan. Sekali lagi ya saudara, mari kita akan melihat ya nanti dari contoh-contoh apa yang terjadi kalau saudara menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan saudara. Tuhan menjadi yang terpenting, Tuhan yang layak menerima yang terbaik dari kehidupan kita. Mari kita lihat ya saudara. Nah, sebetulnya menjadi yang tertinggi di dalam kehidupan kita atau menyembah Tuhan itu adalah sebuah pergumulan dari awal sampai akhir. Coba saya lihat ya. Ketika manusia diciptakan di Taman Eden, diciptakan hal-hal yang baik di Taman Eden, Allah kepingin ya manusia menikmati semua yang baik dari dia. Nah, cuma manusia harus taat untuk menerima semua yang baik daripada Tuhan. Tapi lihat ya, untuk bisa taat itu harus menyembah Tuhan. Artinya menempatkan Tuhan dan perkataannya lebih tinggi daripada apapun. Lah, iblis selalu mencoba manusia tidak menyembah Tuhan. Iblis selalu mengalihkan manusia untuk menyembah dia atau menyembah dirinya sendiri. Maka iblis bodohi manusia. Dia bilang, kamu lebih senang
Kalau kamu langgar perintah itu, kamu makan ini, kamu akan lebih senang. Begini. Akhirnya kemakan ya. Nah, coba saudara lihat ya. Bukan hanya pada waktu di Taman Eden, di padang gurun, coba di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ke-9. Dan iblis, Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat ya. Jadi iblis ini cari penyembah. Siapa yang menyembah dia dapat sesuatu. Nah, coba lihat juga di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat yang ke-23 di dalam terjemahan lain berkata, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang dipikir. Lihat ya, iblis menawari Yesus untuk menyembah dia dan memberikan seisi kerajaan dunia dan kemegahannya. Yesus, Bapa sedang mencari juga penyembah-penyembah yang benar. Sekali lagi ya saudara, di dalam kehidupan ini semua orang itu sedang menyembah sesuatu. Entah saudara sadar atau tidak. Semua orang. Tidak ada di dunia ini satupun orang yang tidak menyembah. Semua orang menyembah sesuatu. Hanya mungkin dia tidak sadar. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan saudara, itu yang menentukan bukan hanya pekerjaan kita. Tetapi siapa sih di dalam hatimu yang sedang kau sembah? Coba kita lihat ya. Nah, kita akan belajar dari beberapa kaum muda. Di dalam Alkitab itu namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku pada hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengakui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Lihat ya, saya ulang lagi ya. Penyembahan itu bukan sekedar sebuah pujian atau nyanyian. Penyembahan itu adalah apa yang ada di hatimu. Siapa Tuhan? Siapa Yesus di dalam hatimu? Dan saya lihat ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini satu saat penyembahannya itu diuji. Mana yang lebih penting bagi mereka? Ini tidak main-main ya saudara. Ini penyembahan yang membawa taruhan nyawa. Jadi di hadapan raja yang sedang membuat patung yang begitu besar ada sebuah larangan. Siapa yang hari ini tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, coba saya lihat. Saya mau cerita ya. Saya coba cari umur berapa waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego waktu mau dimasukkan api. Itu kira-kira umurnya belum orang yang dibawa dari pembuangan itu kira-kira umur 14 atau sampai 17 ya. Kemudian dia dilatih selama 3 tahun ya. Jadi kemungkinan umur dia antara belasan sampai 20 tahun sedikit. Jadi masih muda sekali ya. Coba misalnya Paulus ya. Siapa yang hari ini berdoa selain kepada patung atau siapa yang tidak mau menyembah patung,
dimasukkan ke api. Kira-kira milih api atau milih mati atau tetap menyembah Tuhan? Apa kira-kira? Betul, tidak takut api. Ya saudara. Jadi ya saya percaya ya tiap-tiap hari, bukan hanya ini termasuk peristiwa-peristiwa yang besar, yang berat. Tapi di dalam kehidupan ya, coba ya tiap-tiap hari, mana yang sudah anggap penting, mana yang sudah anggap berharga, itu tiap-tiap hari diuji dalam kehidupan kita. Satu kali ya saudara, saya tidak selamanya berhasil ya saudara. Kadang satu kali saya kan biasa berdoa pagi. Satu kali saya bangun di waktu pagi dengan perasaan malas untuk berdoa. Wah ini lebih enak tidur ini, karena mungkin malamnya tidurnya kurang ya. Jadi waktu melek bangun jam 4, wah ini enaknya tak teruskan tidur. Tapi saya ingat ya saudara, setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap keputusan yang kita ambil, kita mesti mempertimbangkan siapa sih yang saya sembah. Kalau saya menyembah kesenangan saya sendiri, saya tidak akan datang untuk doa pagi. Karena yang paling penting kesenangan saya. Tapi saya mulai berpikir saudara, orang yang menyembah Tuhan, karena di dalam penyembahan itu ada korban, ada sesuatu yang perlu dikorbankan. Nah, kemudian saya memutuskan untuk datang berdoa pagi. Ya, tidak seperti itu tiap-tiap hari ya saudara. Itu pasti ujiannya akan semakin besar, semakin banyak. Begini ya, itu bukan karena Tuhan jahat, tidak. Kalau semakin ya saudara menyembah Tuhan semakin dahsyat, semakin banyak. Itu bukan karena Tuhan mau mengambil, bukan. Itu karena Tuhan mau memberikan lebih banyak kepada saudara. Coba saudara lihat ya, yang lain ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Lihat ya, Tuhan itu sampai bersumpah kepada dirinya sendiri. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Lihat ya saudara. Jadi tiap-tiap hari Tuhan akan menguji siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu lebih utamakan. Dan percayalah, ketika kita menaruh Tuhan di tempat yang utama di dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan mau mengambil semua kesenangan di dalam kehidupan kita, bukan. Karena Tuhan, apapun yang berani kita serahkan kepada Tuhan, entah itu kesenangan, sama seperti kita lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego merasa nyawanya tidak sepenting penyembahannya. Dia seperti omong, aku mati juga tidak apa-apa. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Coba saudara lihat ya di dalam kitab Daniel itu. Ketika kita berani menyembah Tuhan, artinya ketika kita berani menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita lebih tinggi daripada apapun, maka engkau akan lihat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Coba saudara lihat ya ayat-ayat itu. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Saya akan bacakan. Waktu mereka menolak, raja ini marah. Jadi apinya dipanaskan 7 kali lebih panas. Sehingga bahkan orang-orang yang memanaskan api itu gosong. Lihat ya, bukan orang-orang yang dilemparkan ya. Orang-orang yang memanaskan api itu gosong. Kemudian akhirnya mereka dicampakkan ke dalam api. Kalau sudah lihat ayat-ayat selanjutnya. Dan yang luar biasa ya, tidak ada bau kebakaran sedikit pun di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan menjagai mereka. Dan kalau saya membaca terus, akhirnya
Di dalam ayat yang terakhir, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Lihat ya saudara. Orang-orang yang berani menyembah Tuhan, dia akan melihat Tuhan begitu besar di dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Makanya ya saudara, saya mendorong kita semua yang ikut acara WAH tiap-tiap hari. Ya. Tadi saya sudah bacakan ya. Iblis itu menyuruh Yesus menyembah dia dengan imin-imin. Kalau kamu menyembah aku, maka seisi dunia ini aku berikan. Sama. Yesus mencari penyembah-penyembah, siapa yang mau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, menyembah itu tidak sama dengan menyanyi. Tetapi menyembah itu menempatkan Tuhan lebih tinggi, lebih penting, lebih apapun di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukannya, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupannya. Setiap orang yang menyembah Tuhan akan melihat kuasa Tuhan dilepaskan. Kalau saya lihat ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya saya mendorong ya saudara, ayo sama-sama belajar di dalam acara WAH. Kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, jadi imam-imam yang terus mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, maka yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, maka akan ada kita mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Mari kita minta, kita yang menyembah Tuhan, Allah yang mencari penyembah-penyembah yang benar. Kenapa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar? Karena Dia rindu menyatakan kuasanya bagi penyembah-penyembah. Dan biarkan tiap hari engkau akan melihat Tuhan itu besar. Sehingga ya saudara, yang saya kepengen ya saudara, acara WAH ini bukan hanya sekedar penuh pujian. Tapi acara WAH ini akan penuh dengan kesaksian. Saya kemarin bilang, ayo Paulus saksi. Saksi apa ya Bu? Hah? Gimana ya? Kita yang berani menyembah Tuhan, berani memuji Tuhan, pasti terjadi hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu ya, istri saya pergi kuliah ke Jakarta, kemudian dia check in online. Dia bilang ketika check in online, dia itu dapat kursi itu di depan. Dia check in online di kursi deretan kelima. Tapi ternyata mungkin ada orang yang lebih dulu ya. Lebih dulu. Sehingga akhirnya dia tidak dapat 5, dia dapat nomor 30 sekian di belakang sekali. Dia orang yang tidak mental duduk di mana saja ya. Karena kadang pusing, kadang ya. Kalau Henok bisa ditaruh di depan, di belakang, di Bekasi, dia tidak muntah ya. Kemudian dia bilang, ini gimana nih? Check in online dapat yang belakang. Kemudian tidak lama dia kasih kabar. Puji Tuhan, karena orang yang tadi akhirnya bisa duduk dapat depan. Nah, lihat ya saudara, seharusnya ya saudara, ini bukan hanya masalah berkat ya. Tetapi seharusnya tiap-tiap hari orang-orang yang menyembah Tuhan akan mengalami Tuhan. Amin. Wong iblis saja kalau sudah menyembah Dia, itu dapat kerajaan kegelapan. Nah kita yang menyembah Tuhan harus bisa menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi saya harap ya saudara, semua orang, saya berharap mulai dari hamba-hamba Tuhan yang melayani, ambil bagian. Iya, ini bukan sekedar, sekali lagi ya, ini bukan sekedar sebuah nyanyian atau lagu-lagu yang kita panjatkan. Ini ada sebuah sikap hati. Ketika Tuhan mendapati hatimu menyembah Dia, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah salah.
Kenapa Abraham sangat diberkati? Karena dia menyembah Tuhan, tidak segan-segan memberikan yang terbaik. Dia mempersembahkan korban apa saja yang Allah minta. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego mengalami Tuhan angkat dia menjadi orang yang paling, apa tadi? Dia angkat orang yang punya kedudukan paling tinggi. Itu bukan karena, ketepaan, tidak ya. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan diangkat tinggi oleh Tuhan, saudara percaya? Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara itu bukan hanya bergantung kepada kerja keras kita. Apa yang kita sembah itu akan menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengerti ya? Sebab itu tiap-tiap hari mari buka hatimu. Tiap-tiap hari katakan, Tuhan, Engkau aku sembah. Engkau yang aku taruh di tempat yang paling tinggi. Dan percayalah, ketika engkau taruh Tuhan di tempat yang paling tinggi, engkau akan mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam kehidupanmu. Sehingga mulutmu tidak akan berhenti menyaksikan Allah besar. Orang yang menyanyi harus bisa bersaksi. Apalagi yang memimpin pujian. Ya? Jadi Henok mesti tiap minggu bersaksi. Amin ya. Sudah siap ya? Jadi taruh Tuhan di tempat yang paling tinggi. Jadi jangan hanya persembahkan suaramu, persembahkan hatimu untuk taruh Tuhan di tempat yang paling tinggi. Maka engkau akan lihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan akan nyata di dalam kehidupanmu. Sebetulnya saudara, ketika saudara menyembah Tuhan, menaruh Tuhan menjadi Tuhan dan Raja, itu sama sekali ya dalam kehidupan ini. Tidak ada persoalan. Apa sih persoalanmu? Sebetulnya persoalan kehidupan kita, coba saya bisa bayangkan ya. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dia punya masalah enggak? Dia ada masalah makan, dia ada masalah kesehatan. Waktu zaman dulu ya di Taman Eden, Allah menciptakan itu dengan semua yang baik. Adam dan Hawa tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa. Bagaimana akhirnya Adam bisa mati, bisa sakit, bisa bertengkar dengan istrinya? Karena apa? Karena dia percaya apa yang dia omongkan iblis. Dia tidak menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi ya saudara, penyembahan adalah kunci jawaban untuk semua pergumulan saudara. Kalau saya pernah membacakan ayat, ada seorang ayah yang anaknya baru meninggal. Dia datang menyembah Tuhan. Gimana? Masalahnya selesai. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai kalau Tuhan menjadi raja atas kehidupan. Coba saudara bisa bayangkan saja ya. Begini ya, saya coba saudara bayangkan begini. Kalau saudara punya bapak seperti Jokowi gitu ya. Nah, bayangkan saja dulu. Punya bapak seperti Jokowi. Kira-kira saudara bingung enggak? Mau kerja apa? Mau dapat jodoh seperti apa? Mau pergi ke tempat-tempat yang bahaya, yang gelap, takut enggak kira-kira? Sama sekali enggak takut. Di tempat-tempat yang berbahaya ada pas pampres. Mau pilih cewek misalnya begitu ya, belum menikah. Itu mungkin bukan dia yang cari cewek, cewek cari dia. Kenapa? Karena dia anaknya Jokowi. Betul lah. Mau pilih pekerjaan, yang pilih siapa kira-kira? Orang akan tawarkan. Itu baru ya, itu baru pemerintahan yang biasa di muka bumi. Kita menyembah Allah yang hidup. Dan Tuhan berjanji, kalau kamu memegang perjanjian, kamu jadi imam. Imam itu siapa? Imam yang itu adalah orang yang selalu menempatkan Tuhan lebih tinggi dari hidupnya. Kalau itu engkau selalu lakukan, maka engkau akan menjadi kesayangan. Kesayangan siapa? Kesayangan pemilik langit, bumi dan segala isinya. Lebih dari sekedar seorang presiden. Dan coba bayangkan ya. Kalau Allah pemilik langit, bumi dan segala isinya itu sayang kepada saudara. Wah, itu sebuah kehidupan yang luar biasa. Tidak ada kehidupan yang lebih luar biasa daripada disayang oleh Tuhan.
Oleh sebab itu saudara, saya berharap ya saudara, lewat acara worship at home sama-sama. Saya berusaha tiap-tiap hari mempersembahkan korban yang terbaik. Mari terus persembahkan, taruh Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam kehidupanmu. Taruh dia menjadi orang yang paling penting dalam kehidupanmu. Dan engkau akan lihat perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupanmu. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam apapun di dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada engkau. Coba bayangkan begini ya. Tuhan tidak sayang kepada engkau. Engkau kerja keras. Sama engkau kerja biasa. Tuhan sayang kepadamu. Mana hasilnya lebih banyak? Coba. Engkau kerja biasa saja. Tapi Tuhan sayang kepadamu. Ada yang kerjanya 24 jam. Tapi Tuhan tidak sayang kepadamu. Mana hasilnya lebih banyak? Hah? Hasilnya yang lebih banyak. Saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Ada orang kerja biasa, tidak disayang Tuhan. Tapi kerjanya 24 jam sampai keringet darah. Ada orang kerjanya biasa saja. Bukan malas ya, ya kerja biasa. Tapi disayang Tuhan, hasilnya banyak mana? Hah? Meskipun dia kerja biasa-biasa ya. Jadi itu betul loh. Firman Tuhan berkata, susah payahmu tidak menambahi berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bergantung engkau disayang Tuhan atau tidak. Dan disayang Tuhan itu yang menentukan bukan Tuhan. Yang menentukan engkau sendiri. Engkau mau tidak jadi imam. Engkau mau tidak jadi orang yang memegang perjanjian. Apa itu imam? Imam itu orang yang senantiasa berpikir, apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan. Apa yang terbaik yang aku bisa berikan kepada Tuhan. Dan kalau itu terus ada dalam hatimu, engkau akan jadi orang yang bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, oleh sebab itu saya berharap bisa acara WAH ini akan penuh dengan kesaksian. Karena kita bukan hanya orang yang akan menyanyi untuk Tuhan. Tapi orang-orang yang selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Orang-orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam kehidupannya. Dan orang-orang itu akan menceritakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa mengenai Tuhan. Amin. Siap ya. Beberapa minggu ke depan harus ada banyak kesaksian ya. Dimulai dari yang melayani. Henok ambil kasih dia kesaksian. Supaya yang lain minder. Wah, Henok mengalami ya perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Yang lain, saya kok tidak mengalami. Ayo belajar menyembah Tuhan. Sampai Tuhan itu nyata. Jadi begini ya. Kalau zaman dahulu, orang-orang mempersembahkan korban kepada Tuhan itu tidak pakai api. Jadi kalau dia menyembelih korban, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu ayam atau apa sajalah. Dipersembahkan kepada Tuhan, itu dia ditunggu. Kalau Tuhan berkenan, itu api turun. Begitu caranya. Nah, saya berharap begini ya. Tiap-tiap sore yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Penyembahan kita biarkan berkenan kepada itu lebih penting daripada lamanya penyembahan. Itu yang harus saudara rindukan. Tuhan, aku rindu bukan hanya mau setia, mau rajin. Tapi biarkan apa yang aku lakukan tiap-tiap hari itu menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh karena itu setiap penyembahan itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja. Dan engkau akan mengalami Tuhan. Itulah maksud penyembahan. Jadi Tuhan itu kepengen saudara sembah bukan karena Tuhan itu makan puji. Bukan. Tuhan menyuruh kita menyembah. Itu penyembahan itu sebetulnya untuk saudara dan saya. Bukan untuk Tuhan. Bagi Tuhan itu betul. Jadi penyembahan ini kita tujukan kepada Tuhan. Tetapi keuntungannya sebetulnya bagi kita. Jadi bukan untuk Tuhan. Bagi saudara dan saya. Suatu mari menyembah dengan benar. Mari menyembah dengan sungguh-sungguh. Sampai kemuliaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Saya tadi dengar, saya tidak tahu lagu yang pertama ya. Tapi itu kira-kira mungkin baik kalau kita nyanyikan. Jadi begini ya. Kalau lagu itu
betul-betul jadi kehidupanmu, engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Coba bisa di slide-kan. Nanti saya minta tolong. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku. Yesus, aku ingin menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Inilah persembahanku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah selamanya. Nah, ini betul. Jadi penyembahan itu menaruh Tuhan di tempat yang paling baik di hatimu. Jadi siapa Yesus? Nah, kalau engkau betul ya, Yesus Engkau yang paling indah. Tidak ada yang aku lebih rindukan selain Engkau, betul kan? Tidak ada yang aku mau memberikan sesuatu lebih daripada Engkau. Kalau itu hatimu, sekali lagi ya saudara, engkau akan menjadi kesayangan Tuhan. Dan coba engkau bisa bayangkan, kalau engkau menjadi kesayangan Tuhan, apapun yang dijamah oleh tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang engkau lakukan tidak berhasil. Akan berhasil. Bahkan bukan hanya diberkati. Tuhan berkata, kalau kamu taat, maka dari kehidupanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Luar biasa ya saudara. Jadi maksud tujuan Tuhan adalah memberkati kota ini lewat kehidupan gereja Tuhan. Maksud Tuhan mengambil kita untuk menyembah, supaya lewat kehidupan kita berkat-berkat Tuhan bisa menjamah orang lain. Sebab itu mari kita akan serahkan kehidupan kita untuk jadi penyembah-penyembah Tuhan, menjadi milik kesayangan Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
Bapa, Engkau mencari penyembah-penyembah. Biarkan saat kami ada di hadirat-Mu setiap sore, Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang sedang menyembah Engkau. Mari selidikilah hati kami, periksalah kehidupan kami. Biarkan tiap-tiap hari kami menaruh Engkau di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kami. Biarkan tiap-tiap hari kami belajar mempersembahkan apa yang dapat kami persembahkan kepadamu, menjadi korban yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami rindu ya Bapa menjadi milik kesayangan-Mu lebih daripada kerinduan-kerinduan yang lain. Biarkan sekali lagi Engkau mendapati kami adalah orang-orang kesayangan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan yang ajaib, supaya lewat kehidupan kami kota ini akan diberkati ya Bapa. Mari ya Bapa, biarkan firman ini akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Belajar kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami adalah penyembah-penyembah benar-Mu yang akan menyembah Engkau ya Bapa. Berkatilah acara WAH kami tiap-tiap hari ya Bapa, supaya saat kami menyembah bukan hanya kami diberkati, tapi jiwa-jiwa di kota ini mengalami berkat Allah, disembuhkan, dilepaskan, diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan sungguh-sungguh semua orang yang mengikuti acara ini ya Bapa, kami berdoa bawalah kami dalam pengalaman-pengalaman yang baru, untuk kami bisa menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan besar-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya semua yang ada di tempat ini, semua yang mengikuti acara ini diberkati oleh Engkau ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.